Apa aja sih kebiasaan seorang minimalis? Kalau kita bicara soal kebiasaan, kebiasaan itu adalah sesuatu yang terus-menerus kita lakukan sampai akhirnya itu akan menjadi bagian dari karakter kita. Watch your actions, they become your habits. Watch your habits, they become your character. Watch your character, they become your destiny. Apa yang kita lakukan secara terus-menerus setiap hari, itu yang akan membentuk jadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita yang akan membentuk karakter kita, dan karakter kita yang akan menentukan masa depan kita. Karena itu hari ini kita mau bahas sama-sama kebiasaan baik apa aja sebetulnya yang dilakukan oleh minimalis. Yang pertama, buat jadi simple. Hidup ini dibuat sederhana aja, jangan dibuat ribet, dibuat simple aja. Ya, jangan biasakan untuk membesar-besarkan masalah. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Gak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Setiap kali ada masalah datang dalam hidup kita mesti bisa analisa dulu. Ini masalah besar atau masalah kecil? Kalau ternyata ini masalah besar, kita tarik nafas panjang, kemudian buang pelan-pelan. Jangan emosi. Kalau kita emosi, kita bisa salah mengambil keputusan. Kalau itu masalah kecil, jangan digede-gedein. Udah diatasi aja dengan segera gitu. Jangan digede-gedein lah gitu. Kita kebiasaan, biasanya perempuan nih yang suka banget membesar-besarkan masalah. Kita harus hati-hati ya, jangan biasakan hal itu. Sederhanakan juga cara kita berpikir, sederhanakan ruang di hati kita, sederhanakan ruang di sekitar kita, di dalam rumah kita. Ruangan yang di rumah kita ini sebetulnya juga bisa menggambarkan pikiran kita. Kalau ruangan kita penuh dengan clutter, berantakan, barang-barang ada di mana-mana, itu menggambarkan juga pikiran kita yang gampang kacau, gampang emosi, gampang kesel gitu kan. Jadi beda kan kalau dengan ruangan yang lebih rapi, bersih, gak ada terlalu banyak barang yang perlu dipikirkan, itu membuat hati kita lebih tenang, hati kita lebih damai. Yang kedua, biasakan bersyukur. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang sangat baik. Bersyukur untuk apa yang kita punya saat ini membuat kita jadi menginginkan lebih sedikit. Ya, bangun pagi-pagi, bersyukur untuk badan yang sehat, bersyukur untuk nafas kehidupan yang dipercayakan buat kita hari ini. Pada saat kita siapin sarapan, kita bersyukur untuk makanan minuman yang ada. Pada saat kita berangkat beraktivitas, kita bersyukur untuk hari ini hari yang cerah. Banyak sebetulnya hal yang bisa kita syukuri setiap hari. Coba yuk kita latihan untuk bersyukur. Ya, buat aja aturan sendiri. Misalnya setiap kali ketemu lampu merah saya akan ucapkan satu ucapan syukur, misalnya gitu. Atau kalau kamu yang naik kereta setiap hari gitu ya, kamu bisa bikin aturan gini. Setiap kali saya ketemu stasiun, kereta itu berhenti di satu stasiun, saya akan ucapkan satu ucapan syukur. Biasakan gitu. Setiap malam sebelum tidur ucapkan 3 ucapan syukur misalnya. Apa aja sih hari ini yang saya bersyukur saya punya hari ini gitu ya. Saya bisa nikmati hari ini apa aja. Ucapan-ucapan syukur ini membuat kita jadi lebih menikmati hidup. Yang ketiga, biasakan mengembalikan barang-barang kembali ke tempatnya. Clutter invites another clutter. Coba deh, misalnya kamu taruh kunci rumah di atas laci gitu. Kemudian karena kamu lihat, oh itu ada di atas laci, lalu kamu mulai deh taruh barang-barang lain. Kamu taruh kacamata kamu di situ, kemudian taruh jam tangan di situ gitu. Karena memang kamu lihatnya udah tanggung berantakan ya, sekalian aja gitu. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Biasakan untuk kembalikan barang ke tempatnya. Semua barang itu ada rumahnya masing-masing. Jadi setelah dipakai, kembalikan lagi ke rumahnya gitu. Dengan begitu rumah kita tetap rapi, bersih, bebas clutter. Yang keempat, gunakan sampai habis. Seorang minimalis biasanya akan menggunakan barang itu sampai benar-benar maksimal gitu. Contoh misalnya handphone belum perlu beli yang baru, nggak usah ganti yang baru. Hanya karena ada tren baru handphone yang keluar gitu ya. Sebaiknya pakai aja sampai benar-benar udah rusak gitu. Kayak saya waktu itu, handphone saya sampai panas baterainya, sampai udah, aduh baru dipakai sejam tiba-tiba udah turun lagi. Ya udah waktunya untuk diganti, harus diganti gitu. Parfum misalnya, kalau misalnya belum habis banget ya udah nggak usah beli dulu lah gitu kan. Dengan melakukan itu, dengan gunakan sampai habis ini, kita juga bersikap ramah sama lingkungan kan.
Berikutnya, bertanya sebelum membeli. Seorang minimalis punya kebiasaan untuk selalu tanya sebelum beli. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya ceritakan di video yang ini yang harus ditanyakan. Kayak misalnya, apakah barang yang akan saya bawa masuk ke dalam hidup saya ini adalah barang yang bisa memberi nilai tambah buat saya atau enggak gitu. Apakah saya sanggup gak sih beli barang ini gitu. Apakah saya beli barang ini untuk saya atau untuk orang lain? Artinya, apakah saya memang betul-betul butuh barang ini untuk kebutuhan saya atau hanya sekedar untuk pamer, hanya untuk buat dilihat sama orang gitu. Dengan selalu bertanya sebelum membeli, kita jadi penjaga yang baik atas semua barang-barang atau hal-hal apapun yang mau masuk dalam hidup kita. Biasakan untuk hidup dengan penuh kesadaran, be mindful. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh kesadaran. Karena itulah inti dari hidup minimalis sebetulnya. Jadi, perhatikanlah hal-hal yang terjadi di sekeliling kamu. Pada waktu kamu makan, makanlah dengan mindful. Perhatikan setiap gigitan, setiap kunyahan. Kita jadi tahu nutrisi apa yang masuk dalam tubuh kita. Waktu kita lagi kumpul sama teman, kumpul sama keluarga, jauhin handphone. Jangan sibuk dengan handphone sendiri-sendiri, tapi coba hadir bersama dengan mereka. Jadi perhatikan waktu mereka lagi cerita. Dengan begitu mereka akan merasa disayang, merasa diperhatikan. Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Untuk bisa menjalani gaya hidup minimalis secara konsisten, kita harus bisa mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik. Hal yang terus-menerus kita lakukan setiap hari untuk membuat kita menjadi makin hari makin baik sampai kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih udah nonton video ini. Mudah-mudahan video hari ini bisa bermanfaat buat kamu. Kita ketemu lagi di video-video yang lain, oke? Bye-bye, thanks for watching.